Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab nikah. Dan saya Tio Pratama akan menjelaskan tentang pengertian nikah itu sendiri. Baik, kita mulai. Pengertian nikah. Secara etimologi, nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu nakaha yang berarti perjanjian atau perkawinan, dan pada sumber lain nikah diartikan sebagai akad atau perjanjian yang memberi konsekuensi seorang pria dan wanita untuk bergaul secara sah dan menjadi mahram yang kemudian memunculkan hak dan juga kewajiban tertentu. Nikah merupakan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam Islam, nikah ini bahkan disebutkan sebagai sebuah ibadah yang melengkapi keimanan seseorang, meski sebenarnya hukum asal nikah adalah mubah, yang artinya boleh dilakukan dan juga tidak dilakukan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu syarat nikah. Nah, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Nah, dalam syarat sah pernikahan ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, calon mempelai laki-laki atau calon suami. Nah, calon suami yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukan mahram dari calon istri. Nah, mahram sendiri adalah seorang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan, sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Lalu yang kedua, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. Nah, ini dasarnya adalah keridoan. Kedua mempelai harus saling nyaman, tidak terpaksa, dan saling menerima. Nah, dalam bahasa syariatnya bisa disebut dengan sakinah. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat adalah tidak sedang ihram haji. Nah, syarat yang kedua yaitu calon mempelai perempuan atau calon istri. Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak bersuami. Lalu yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, tidak dalam masa iddah. Nah, masa iddah sendiri adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Lalu yang keempat, jelas orangnya. Dan yang kelima, tidak sedang ihram haji. Nah, untuk syarat pernikahan yang ketiga adalah adanya wali nikah. Wali nikah diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Nah, wali nikah ada dua macam, yaitu wali nasab dan juga wali hakim. Adapun urutan dari wali nikah sendiri yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya, hingga urutan yang terakhir adalah wali hakim. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga waras akalnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima tidak sedang ihram haji. Nah, syarat yang terakhir, syarat pernikahan yang terakhir adalah mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para fuqaha sependapat bahwa mas kawin itu termasuk dalam syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham Syekh Musaki akan menjelaskan tentang rukun nikah. Nah, di sini rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya mempelai laki-laki.
Nah, ikatan pernikahan itu dimulai ketika akad nikah dilaksanakan, di mana calon pengantin laki-laki mengikat janji dengan wali dari pengantin perempuan. Yang kedua adalah adanya mempelai perempuan. Dalam syariat menyebutkan bahwa sahnya pernikahan adalah ketika ada pengantin perempuan yang halal untuk dinikahi. Dan selanjutnya ketiga adalah ada wali bagi perempuan. Di sini orang yang berhak menjadi wali perempuan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Selanjutnya yang keempat adalah adanya saksi nikah 2 orang laki-laki. Nah, di sini pernikahan juga harus menghadirkan 2 orang saksi laki-laki dengan syarat beragama Islam. Laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Saksi ini dapat diwakilkan oleh pihak keluarga ataupun orang yang dipercaya untuk menjadi saksi nikah. Tanpa kehadiran saksi ini, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah di mata agama dan hukum. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan proses dalam akad nikah yang berarti sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali perempuan, dan 2 orang saksi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang merusak pernikahan. Hal-hal yang merusak pernikahan dibagi menjadi 2, yaitu hal yang membatalkan nikah dalam hukum negara dan hal yang membatalkan nikah dalam hukum Islam. Dan kali ini saya akan membahas tentang hal yang membatalkan nikah dalam hukum negara. Yang pertama adalah suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang dinikahkan ternyata masih sah menjadi istri pria lain. Yang ketiga, perempuan yang dinikahkan ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Yang keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kelima, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dan selanjutnya, hal-hal yang membatalkan nikah dalam hukum Islam. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sehingga menjadi tidak sah. Misalnya menikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali. Yang kedua, adanya hal-hal lain yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad. Misalnya salah satu pasangan berpindah agama. Dan yang ketiga, adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pada suami istri. Salah satu pasangan dapat memilih apakah perkawinan tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Yang keempat, ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah. Dan yang terakhir, suami atau mahfud hilang tanpa kabar. Terima kasih, sekian dari saya.